Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tian Abdul Aziz, dosen program studi S2 Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu di Universitas Negeri Jakarta. Video ini saya buat dalam rangka unjuk kerja bukti pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya bidang pengajaran. Mata kuliah Desain Pembelajaran Matematika merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa di program studi S2 Pendidikan Matematika. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan diberikan di semester kedua. Kompetensi yang akan dicapai oleh mahasiswa setelah mengambil mata kuliah ini adalah memahami prinsip, metode, dan implementasi desain pembelajaran matematika. Mata kuliah ini membahas desain pembelajaran, landasan psikologi desain pembelajaran, identifikasi kebutuhan pembelajaran, analisis pembelajaran, analisis karakteristik peserta didik, merumuskan tujuan pembelajaran, pengembangan instrumen penilaian, mengembangkan strategi pembelajaran, mengembangkan bahan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Oleh karena itu, pokok bahasan pada mata kuliah ini adalah yang pertama, konsep desain pembelajaran, yang kedua, landasan psikologi desain pembelajaran, ketiga, mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran, empat, menganalisis pembelajaran, yang kelima, menganalisis karakteristik peserta didik, yang keenam, merumuskan tujuan pembelajaran, yang ketujuh, mengembangkan instrumen penilaian, yang kedelapan, mengembangkan strategi pembelajaran, yang kesembilan, mengembangkan bahan pembelajaran, dan yang terakhir, mengevaluasi pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini dilaksanakan dengan pendekatan student-centered learning, yaitu project-based learning dan case-based learning, di mana mahasiswa didorong dan difasilitasi untuk aktif belajar secara mandiri dan kolaboratif. Metode atau strategi yang digunakan dalam perkuliahan ini adalah presentasi dosen, tanya jawab, diskusi dan presentasi kelompok, kemudian penugasan individu atau kelompok. Pembelajaran dilaksanakan secara blended, yaitu daring dan juga luring. Produk akademik yang dihasilkan melalui mata kuliah ini adalah laporan studi kasus, learning package berupa desain pembelajaran matematika, dan presentasi desain. Berikut ini adalah cuplikan video perkuliahan pada mata kuliah Desain Pembelajaran Matematika di pertemuan yang ke-6 yang membahas tentang menganalisis karakteristik peserta didik. Selamat menyaksikan. Baik, Bapak Ibu, kita mulai perkuliahan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya Bapak Ibu. Pagi. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat ya. Semangat Pak. Semangat. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita kembali lagi bertemu ya Bapak Ibu dalam mata kuliah Desain Pembelajaran Matematika, dan hari ini kita sudah masuk ke pertemuan yang ke-6 ya Bapak Ibu ya. Di pertemuan 6 ini kita akan membahas tentang analyzing learner and context ya. Kita akan menganalisis karakteristik peserta didik dan juga konteks ya. Karena dalam mendesain pembelajaran itu ada hal-hal yang perlu kita perhatikan gitu ya. Salah satu diantaranya adalah analyzing learner and context ya, atau kita akan menganalisis ya karakteristik peserta didik dan konteks ya. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, untuk
capaian pembelajaran mata kuliah pada pertemuan 6 ini adalah nanti Bapak Ibu dapat menganalisis karakteristik peserta didik, gitu ya. Jadi untuk pertemuan ini fokusnya adalah menganalisis karakteristik peserta didik, ya. Nah, kalau kita lihat ya Bapak Ibu ya, ini tahapan instructional design yang digagas oleh Dick and Carey ya Bapak Ibu ya. Nah, kita berada di mana Bapak Ibu? Kita berada di kolom yang berwarna abu-abu ya. Di situ analyze learner and context. Nah, tahapan itu diawali dengan identify instructional goals ya. Di pekan kemarin ya Bapak Ibu kita sudah membahas tentang bagaimana kita mengidentifikasi instructional goals ya. Nah, mungkin di Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan ya apa yang sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya berkaitan dengan identify instructional goals. Ya, silakan sebutkan nama ya. Ya, nama saya Lydia, yang dimana saya menjelaskan mengenai identifying instructional goals-nya. Nah, di sini untuk penjelasan dari identifying instructional goals-nya itu mengidentifikasi tujuan instruksional tanpa adanya tujuan yang akurat, maka perancang beresiko merencanakan solusi instruksional untuk kebutuhan yang sebenarnya tidak ada. Lalu di sini juga terdapat ada 4 metode, yaitu empat metode umum. Yang pertama adalah pendekatan pakar mata pelajaran, yang kedua pendekatan kerangka konten, dan yang ketiga Bapak Ibu, instructional goals itu kalau kita lihat dalam kurikulum Merdeka itu adalah apa Bapak Ibu? Tujuan instruksional, capaian pembelajaran ya. Kalau dalam kurikulum Merdeka itu bisa kita padankan menjadi capaian pembelajaran ya. Atau di kurikulum yang sebelumnya itu namanya apa Bapak Ibu? Ya, Kurtilas namanya apa? kompetensi dasar. Kompetensi dasar. Nah, ini berisi apa? Berisi target ya yang Bapak Ibu inginkan ya agar siswa itu dia menguasai atau pengetahuan atau keterampilan apa saja yang harus siswa kuasai ya setelah melengkapi atau melewati proses pembelajaran gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Nah, setelah kita menentukan atau mengidentifikasi instructional goals atau capaian pembelajaran atau kompetensi dasar, tahapan selanjutnya adalah conduct instructional analysis dan analyze learner and context. Kalau kita lihat panahnya langsung 2 begitu ya Bapak Ibu. Artinya kedua tahapan ini diselenggarakan secara paralel ya, bersamaan gitu ya. Conduct instructional analysis maksudnya apa Bapak Ibu? Nah, setelah kita menetapkan capaian pembelajaran, di tahapan selanjutnya adalah kita mengidentifikasi langkah-langkah ya, step ya untuk mencapai capaian pembelajaran tersebut gitu ya. Misalkan ya dalam matematika itu siswa ditargetkan dapat menentukan atau menghitung luas atau keliling lingkaran. Maka step-stepnya seperti apa Bapak Ibu? Supaya siswa bisa menghitung atau menentukan keliling atau luas lingkaran. Apa yang harus dikuasai oleh siswa? Coba. Ini Pak, berarti si siswa kita harus menganalisa dulu kemampuan berhitung matematika dasarnya itu bagaimana. Oke. Nah, berhitung dia dasar, harus ya. dia harus dianalisa dulu kemampuan berhitung dasarnya, kemudian memahami nilai pi-nya itu berapa. Jadi harus diinformasikan terlebih dahulu. Kemudian konsep dasar bagaimana sih
menghitung keliling lingkaran gitu. Misalkan nanti kita bisa ngebuat ke dalam bentuk kelompok atau dianalisa ya sebelumnya siswa itu untuk mendefinisikan keliling lingkaran itu apa. Nanti mungkin dari situ kita bisa menyiapkan medianya agar siswa bisa paham tentang keliling lingkaran by eksperimen. Misalkan membuat benang yang seberapa untuk tiap-tiap lingkaran yang berbeda-beda itu. Nah, dari situ maka kita akan bisa menentukan nanti langkah-langkah yang harus kita kerjakan itu seperti apa. Itu mungkin kalau dari saya seperti itu, Pak. Itu. Oke, terima kasih Pak Eko ya. Jadi sudah disampaikan beberapa poin yang mungkin bisa kita capture ya dari penjelasan atau pendapat Pak Eko. Yang pertama tadi kemampuan berhitung dasar ya. Itu yang penting ya dimiliki oleh siswa ya sebelum dia bisa menghitung atau menentukan keliling atau luas lingkaran ya. Kemudian tadi nilai pi gitu kan ya. Kemudian kalau bisa saya tambahkan ya Bapak Ibu, itu konsep tentang jari-jari itu kan ya. Itu juga perlu dikuasai oleh siswa ya sebelum dia mampu menghitung atau menentukan luas atau keliling lingkaran ya. Kemudian apalagi konsep tentang diameter misalkan ya. Nah, itu juga harus dikuasai oleh siswa. Nah, conduct instructional analysis ini adalah berisi, kita lihat ya Bapak Ibu, yang dibahas ya dalam analyzing learner and context. Saya akan fokuskan di yang pertama ya Bapak Ibu, yaitu karakteristik peserta didik gitu ya. Karena kalau bicara tentang peserta didik itu sesuatu yang sangat kompleks ya, karena peserta didik ini dia memiliki potensi yang berbeda-beda gitu ya, variasi gitu ya, bervariasi gitu ya, antara satu orang dengan yang lainnya gitu ya. Nah, kita harus tahu ya, know about the student ya, kita harus tahu tentang siswa, tentang peserta didik ya, agar desain yang kita susun itu nanti cocok dengan mereka gitu kan ya. Jangan sampai kita mendesain sesuatu yang tidak cocok dengan mereka gitu kan ya. Akibatnya tidak memaksimalkan potensi yang mereka miliki gitu ya. Atau bisa jadi capaian pembelajarannya tidak tercapai gitu ya. Kemudian kita juga perlu ya di sini mengidentifikasi variabel-variabel apa saja sih yang berpengaruh ya terhadap pembelajaran, kan ya. Nah, ini penting ya. Banyak ya variabel-variabel yang berpengaruh terhadap pembelajaran ya, baik itu dari segi kognitifnya, gitu ya, dari segi emosinya, gitu ya. Nah, nanti kita akan coba identifikasi kira-kira apa saja sih yang berpengaruh terhadap pembelajaran ya, Bapak Ibu ya. Nah, di buku Dick and Carey ini ya, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya. Itu 8 aspek yang berpengaruh terhadap pembelajaran, dan ini dilihat dari aspek siswanya ya, aspek peserta didiknya. Ya, dalam mendesain pembelajaran ya, kita perlu memperhatikan 8 ini ya, Bapak Ibu ya. Apa saja? Nah, kita akan coba elaborasi ya satu-satu ya, Bapak Ibu ya. Kita lihat yang pertama adalah berkaitan dengan entry skills ya. Entry skills adalah keterampilan awal ya, Bapak Ibu ya. Prior knowledge. Nah, ini berkaitan dengan konten. Kalau tadi kan dengan skill ya, Bapak Ibu ya. Skill itu sebelum dia memecahkan masalah, dia harus bisa meng-apply gitu ya. Kemudian understand, kemudian mengungkapkan kembali gitu kan ya. Nah, kalau prior knowledge itu berkaitan dengan topiknya, kontennya, ya. Jadi di sini menentukan apa yang sudah siswa tahu ya tentang topik yang dipelajari atau yang diajarkan, gitu ya. Ya, jadi nanti kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu sebetulnya ya, untuk topik misalkan
tadi ya, menentukan atau menghitung keliling lingkaran atau luas lingkaran, ini siswa sudah sampai mana nih, gitu ya. Tahapannya apakah siswa sudah tahu berkaitan dengan konsep jari-jari, gitu ya. Kalau misalkan belum tahu, ya berarti harus ada semacam penguatan kembali, gitu ya. Penguatan atau ada remedial, gitu ya. Oke. Jadi kita harus menentukan ya, itu siswa sudah sampai mana, gitu ya. Sudah tahu apa saja berkaitan dengan topik yang akan diajarkan, gitu ya. Kemudian yang bisa atau yang penting ya dilakukan juga adalah di sini kita mengidentifikasi pengetahuan siswa yang parsial atau bisa jadi kesulitan siswa dalam topik tersebut. Ya, partial knowledge ya. Jadi pengetahuan siswa yang sebagian gitu ya, atau masih belum lengkap, atau bisa jadi kesulitan ya, kesulitan siswa dalam topik tersebut. Misalkan untuk topiknya tadi ya, untuk menghitung luas lingkaran atau menentukan luas lingkaran. Kesulitan siswa di mana sih, Bapak Ibu? Kira-kira gitu ya. Nah, ini kan berdasarkan pengalaman ya. Gimana, Pak Eko? Biasanya kalau misalkan menghitung keliling ataupun luas lingkaran, biasanya si siswa itu banyak di kesalahannya adalah penghitungan perkalian pecahannya itu, karena biasanya ketika ngambil nilai pi-nya 22/7, kadang dikali 14, dikali 8, kadang-kadang yang dicoret atas misalkan 22/7 dengan 14-nya dicoret atau disederhanakan atau dihitung, padahal harusnya kan yang disederhanakan misalkan 22/7 dikali 14, berarti 14-nya dengan 7 yang disederhanakan. Nah, di situ banyak siswa yang kadang masih kesulitan menghitung di situ, karena di situ ada bilangan pecahan ketika kita ngambil nilai pi-nya adalah 22/7. Itu biasanya di situ. Ya, ini berkaitan dengan operasi ya. Iya. Operasi betul. Aritmatika ya, perkalian ya, dengan pecahan ya, yang menjadi kesulitan yang dihadapi oleh siswa ya. Ya, itu bisa ya. Ini pengalaman berarti ya, pengalaman ketika kita mengajar topik tersebut untuk siswa yang sudah gitu ya, yang sudah. Tapi kita jadikan sebagai dasar ya untuk mengajar siswa yang akan gitu ya, akan kita ajar gitu ya. Nah, aspek selanjutnya ya Bapak Ibu, ini yang perlu diperhatikan oleh desainer adalah attitude ya, sikap atau kesan juga bisa ya tentang topik yang akan diajarkan. Karena bisa jadi setiap siswa itu memiliki kesan atau sikap yang berbeda terhadap topik matematika gitu ya. Selanjutnya motivasi ya Bapak Ibunya. Nah, ini motivasi memiliki peran yang sangat sentral ya dalam pembelajaran ya Bapak Ibunya. Karena di dalam buku Dick and Carey disebutkan motivasi ini most important factor ya Bapak Ibunya. Jadi faktor yang sangat penting dalam kesuksesan pembelajaran ya Bapak Ibunya. Apalagi sekarang sistem zonasi ya Bapak Ibu dihadapkan pada siswa yang memang beragam ya, baik dari segi tadi prior knowledge mungkin ya, kemudian entry skill, bisa juga dari segi motivasi yang beragam ya. Jadi ada yang memang karena dia dekat dengan sekolah akhirnya males-malesan gitu ya, keberuntungan jadi masuk ke sekolah ya negeri gitu ya, tapi dia tidak memiliki motivasi. Nah, Bapak Ibu harus identifikasi ya level motivasi yang ada di kelas ya tersebut gitu ya. Nah, di sini ada kata yang atau kalimat yang bisa saya highlight ya dari buku Dick and Carey ini ya Bapak Ibu ya. Jadi penting bagi kita untuk mengetahui ya students feel ya, perasaan siswa sebelum kita mendesain pembelajaran ya, daripada kita mengetahui kesan siswa itu ketika proses pembelajaran.
Ya. Jadi di sini Bapak Ibu sepertinya perlu ini ya, mengumpulkan data gitu ya, berkomunikasi dengan siswa. Jadi di sini pekerjaan mendesain itu bukan sesuatu yang dikerjakan on desk ya Bapak Ibu, duduk di meja gitu ya. Tapi Bapak Ibu di sini harus terjun ke kelas ya, melakukan observasi, kemudian melakukan wawancara gitu ya, untuk mengetahui karakteristik dari peserta didik, gitu kan ya. Nah, yang terakhir ya Bapak Ibu ya, ini grup karakteristik ya. Heterogen apa gitu ya, atau seberagam apa sih kelas yang kita akan ajarkan gitu ya. Apakah memiliki derajat heterogennya sangat tinggi gitu ya. Jadi ada yang memang siswa yang paling rendah sampai ada siswa yang paling tinggi gitu ya. Atau bisa jadi kelasnya itu homogen ya, sama gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu harus identifikasi ya keheterogenan dari kelas gitu ya. Kalau di sekolah-sekolah sekarang sepertinya untuk di negeri ya itu lebih heterogen ya. Sebenarnya lebih heterogen karena di situ ada sistem zonasi, kemudian ada sekolah inklusi ya. Jadi membolehkan anak berkebutuhan khusus untuk bergabung ya ke kelas gitu ya, reguler gitu. Nah, ini berarti sangat heterogen. Nah, bagaimana Bapak Ibu menyampaikan, mendeliver gitu ya pembelajaran dengan kondisi kelas yang heterogen gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu akan bekerja dalam kelompok. Di sini ada 5 kelompok ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini kelompok 1 spesial 4 orang, berarti nanti bahasanya lebih banyak gitu kan ya. Oke. Nah, kita akan gunakan kurikulum Merdeka ya sebagai dasarnya karena yang sedang ya kita gunakan di sebagian besar sekolah itu adalah kurikulum Merdeka ya. Ini Bapak ambil materi di fase D. Kemudian tujuan pembelajarannya ya Bapak Ibu ya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 2 variabel. Ini nanti ya berdasarkan tujuan pembelajaran tersebut ya. Jadi fokus di pembelajarannya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 2 variabel. Sudah tahu ya Bapak Ibu ya materi itu ya? Saya yakin tahu Bapak Ibu. Makanya saya pilih SMP biar Bapak Ibu ini ya familiar gitu kan ya. Bagi yang belum mengajar pun saya kira familiar ya. Nah, nanti saya bagi menjadi 5 grup ya. Tidak semua aspek saya masukkan ke sini ya Bapak Ibu ya. Jadi cukup beberapa saja yang sepertinya bisa diidentifikasi ya. Jadi grup pertama nanti diskusikan ya mengenai entry skills, kemudian prior knowledge ya, berkaitan dengan topik itu ya, SPLDV ya. Kemudian grup 2 itu berkaitan dengan attitude ya, sikap terhadap konten dan juga bagaimana sistem penyampaiannya ya. Grup 3 ini ya fokus pada bagaimana mengidentifikasi motivasi akademik ya. Kemudian grup 4 ini berkaitan learning preferences ya, ini tadi ya. Masih ingat ya? Oke. Kemudian yang terakhir grup 5 itu berkaitan dengan grup karakteristik. Jadi kemampuan awal apa yang perlu dimiliki oleh siswa gitu ya. Jadi dulu ya memahami variabel kali ya. Data source-nya ini buku ya Pak ya? Dan bagaimana kita menggali entry skill dari siswa gitu? Oh. Dengan apa? Ini kan contohnya di sini menggunakan interview dan juga observasi, kemudian ada tes. Nah, itu menurut kelompok ini gimana? Apakah ada cara yang sama atau ada cara yang lain gitu yang bisa menggali entry skill kemudian prior knowledge gitu? Observasi, itu sih observasi. Oke. Jadi sebelum dia belajar 2 variabel, Mas,
Nah, nanti coba dijelaskan Harus tahu dulu variabelnya apa ya. Iya, berarti sistem ini. Untuk interview dan interview dan observasi. Ya, oke. Tidak terpaku dengan dua itu, bisa ada cara-cara yang lain ya. Bagaimana menggali motivasi dari siswa gitu. Jadi tidak harus sama seperti Iya, jadi bisa ya. Bisa menggunakan cara-cara yang lain ya. Ya. Silakan kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya ya berkaitan dengan entry skills dan juga prior knowledge of topic ya. Silakan. Oke, baik. Selamat pagi Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, kelompok 1, di mana kelompok 1 ini membahas entry skill dan prior knowledge of topic. Nah, di mana data source yang kami pakai itu adalah 2, yaitu yang pertama wawancara dan observasi. Nah, terlebih dahulu kami melakukan wawancara kepada peserta didik, yaitu banyaknya sebanyak 5, di mana saya sebagai perwakilan kelompok 2 akan menjelaskan di kategori bagian sikap, penyikapan terhadap isi dan juga cara penyampaian pada materi SPLDP. Itu sumber datanya itu kami prediksi akan kami ambil dari interview sama pengamatan dari guru. Terhadap kelompok kami itu terhadap 6 responden, 2 yang kemampuan tinggi, 2 yang kemampuan rendah, 2 lagi kemampuan sedang, dan 2 lagi kemampuan rendah. Dan dari 36 siswa. Oke. Kita kembali lagi ke slide ya Bapak Ibu. Jadi kita simpulkan ya secara umum ya. Jadi untuk para desainer ya itu penting sekali untuk melakukan analisis karakteristik peserta didik ya. Dan di sini berdasarkan Dick and Carey itu ada 8 aspek yang harus dipertimbangkan ya bagi desainer ya, bagi Bapak Ibu yang akan mendesain sebuah pembelajaran ya, sebuah pelatihan begitu kan ya. Nah, caranya yaitu kita menentukan target populasi ya. Tadi misalkan target populasinya kelas 8 ya, kemudian kita pilih beberapa orang ya dari kelas tersebut agar itu memudahkan kita dalam mengumpulkan data ya. Datanya bisa dikumpulkan dengan observasi, wawancara ya. Kemudian tadi yang prior knowledge itu sebetulnya bisa dilakukan dengan tes ya, ada pretest ya atau ada assessment awal ya. Dalam kurikulum Merdeka kan ada assessment awal ya. Kemudian bisa dengan cara-cara lainnya ya, portofolio, kemudian melihat hasil ulangan sebelumnya juga bisa ya Bapak Ibu. Kemudian untuk misalkan motivasi, kita bisa berkomunikasi dengan BK, guru BK, mungkin punya data ya, data berkaitan dengan siswa gitu kan ya. Sehingga nanti desainer ini memiliki data yang banyak ya berkaitan dengan karakteristik dari peserta didik. Harapannya apa? Harapannya agar setiap peserta didik itu bisa memaksimalkan potensinya ya, supaya dia bisa mencapai capaian pembelajaran yang diinginkan gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, cukup ya Bapak Ibu untuk pertemuan hari ini ya. Tugas Bapak Ibu selain ini ya Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu juga terjun ke lapangan gitu ya, mengambil data, kemudian mendesain pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dari peserta didik yang Bapak Ibu ambil datanya ya. Oke, Bapak tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.